Nah, bos. Pak Saleh. Jadi aku teh ngelihat Pak Saleh bener-bener gigih banget, semua open mic didatengin, setiap ada lomba diikutin, semua event-event ikut, meskipun jaraknya jauh banget. Kenapa sih? Karena saya memang punya motivasi ya ikut komunitas stand up atau lomba-lomba itu karena saya ingin menyampaikan keresahan saya. Keresahan mulai dari sebagai seorang dosen yang dipandang sebelah mata gitu kan. Kemudian keresahan sebagai dosen yang menghadapi mahasiswa yang mungkin agak malas, dan juga keresahannya sebagai pelatih olahraga gitu kan. Nah, di samping itu juga saya ingin mencoba apakah memang saya bisa berbakat di bidang Stand up komedi. Emang Bapak dari kapan gitu stand up? Saya mulai mencoba stand up itu waktu ada audisi Suci ke-7 2019 ya, 2018 lah. Nah itu waktu itu saya memang belum masuk komunitas. Nah, saya pikir jadi ikut audisi dulu karena saya pikir saya kan punya background mengajar ya. Nah saya lihat kalau audisi stand up seperti orang ngobrol aja kan. Saya coba waktu itu, ternyata memang tidak tembus, dan itu jauh dari ekspektasi saya sebagai seorang. Ngebom nggak? Lumayan ngebom, karena baru ngobrol sepatah dua patah kata sudah langsung di-cut oleh Panji waktu itu. Nah terus setelah itu saya ikut lagi audisi selanjutnya yang ada di kota Surabaya, waktu itu kan ada 2 kota kalau nggak salah, di Jakarta dan Surabaya. Tapi Surabaya waktu itu ke Surabaya? Iya, saya tidak jadi ya karena bertepatan dengan ada event olahraga. Nah, kemudian ada muncul juga Suca waktu itu kan. Ikut. Saya ikut yang di Bandung, terus sampai ke Jogja gitu. Sama hasilnya tidak seperti itu. Tapi saya belum gabung ya dengan komunitas. Nah, ketika saya ikut audisi Suci ke-8, sama itu di-cut juga. Siapa jurinya? Sama. Itu jurinya kalau nggak salah Panji, kemudian sama Pak Lindo. Terus ada yang bilang coba deh ikut komunitas, nanti di situ dilatih. Saya penasaran, memang di komunitas itu apa aja kan. Nah, saya memberikan diri waktu itu ikut jadi ikut tampil lah open mic di Bandung dan di Cimahi. Itu juga hanya sepintas aja, karena waktu itu memang posisi saya juga sebagai driver, jadi saya juga driver ojek online. Saya coba aja karena waktu itu istirahat, ternyata gampang. Hanya ngobrol aja, meskipun hanya dapat tawa ya, karena memang materinya materi ojol. Nah waktu itu saya ikut di komunitas di kota Bandung. Jadi belum ke Cimahi kan? Belum Cimahi, jadi saya ikut komunitas di Cimahi, tapi syaratnya harus rajin open mic. Rajin open mic memang susah sih, karena tahun berapa itu teh? 2019? Itu 2019. Kemudian open mic juga itu kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali lah waktu itu, karena masih belum kayak sekarang. Kalau kayak sekarang tuh boleh lah ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jadi bingung kan. Nah kemudian begitu tampil, kayaknya saya bisa nih. Nah mulailah saya mencoba seminggu sekali, kadang meskipun tidak seminggu sekali, kadang sebulan 2 kali gitu kan. Nah di Bandung waktu itu belum di Cimahi, belum ini. Nah akhirnya saya DM sama adminnya, saya ingin tampil lagi ya. Mungkin dari situ mungkin dilihat saya ditawarin mau ikut ini enggak, sharing. Ternyata masuk komunitas itu hanya berbicara aja, ternyata dia sharing dengan orang-orang yang sudah jadi sebelumnya. Saya waktu itu dapat masukan dari Kang Kamal ya, kemudian Gusman. Belum itu Gilbas ya. Masih ada Gilbas, ada juga. Ya, waktu itu sempat kita
sharing online karena waktu itu ada COVID ya. Terus ada beberapa komik juga seperti Didi ya. Didi ya. Kuli. Kemudian ada dari Bang Reno yang dari alumni Suca juga. Ada pokoknya ada beberapa yang sudah jadi lah. Nah, pas waktu itu lagi semangatnya datang COVID. Jadi langsung semangat saya tuh jadi aduh gimana. Nah, setelah COVID ada 6 bulan itu ada informasi dari komunitas dan waktu itu saya sudah mulai dimasukin komunitas karena sudah setahun Bandung ya, setahun di Bandung, dan di Cimahi juga sudah sempat masuk komunitas, sudah masuk komunitas. Nah, ada informasi bahwa nanti ada stand up online gitu kan. Ternyata stand up online dengan stand up offline itu beda ininya gitu, crowdnya beda ya, titik tawanya juga gimana gitu kan. Anyep. Bukan Bukan anyep, ini meren, nge-lag meren. Ya, karena mungkin teknologinya yang saya pakai juga rada-rada tolol. Iya meren, delay itu ya. Harusnya udah ketawa tapi mereka masih apain ya, masih kena anyep, masih kena diam gitu. Nah, terus setelah itu 2021 itu mulai ada komik sembunyi-sembunyi ya di sekitaran kota Bandung. Dan itu pesertanya itu terbatas. Karena saya waktu itu termotivasi ini harus rajin Pak, kalau tidak rajin itu susah dapatnya. Pokoknya setiap ada apa yang muncul poster saya langsung ke DM, saya mau persoalan lucu atau tidak masa bodoh, yang penting melatih mental. Itu saya dapat masukan tuh dari beberapa orang sudah jadi, termasuk siapa Awe, karena waktu 2019 itu saya sempat ikut audisi Suci 1X kalau nggak salah. Suci 1X. Oh, itu mah kan yang online kan? Belum. Sebelumnya itu 1X itu bukan online, dia offline. Saya sempat ikut di Bandung, waktu itu di DU. Itu jurinya itu Gilbas ya. Terus setelah itu saya kejar yang di Jogja. Jogja saya kejar. Gila ini. Di situ yang jurinya itu Awe. Dan dari kedua juri itu ngomong ini bagus, cuma mungkin butuh proses. Nah, disitulah saya mulai kayak merasa pede ya, kayaknya saya bisa karena saya punya background kan, artinya sering ngobrol di depan orang banyak, depan mahasiswa. Nah, pada saat waktu di Jogja itu sama, Awe bilang ini bagus, coba Bapak ini lagi. Saya sebenarnya mau, tapi saya kasih kesempatan untuk belajar lagi. Dan saya termotivasi kenalan sama teman-teman gitu kan, sama komunitas dari Bekasi dan sebagainya karena sering ketemu juga kalau audisi kan. Nah, setelah itu ya udah COVID datang langsung mandek lagi. Nah, pada waktu saat audisi itu berlangsung secara online, itu sih lah saya di situ langsung kayak patah semangat lah. Meskipun waktu itu jurinya itu siapa? Radit. Bukan Radit, yang dari Medan yang juara Suci 6 itu. Suci 6 teh Indra Jegel. Ya, Indra Jegel sama Rigen kalau nggak salah. Dia bilang ini materinya ini bagus ini, cuma perlu dilatih lagi. Aduh, perasaan itu karena memang berarti udah 4 kalinya online. Terus bukan 4 kali audisi. Iya. Kan Suci 7, Suci 8, Suci 9, Suci berapa? Suca ketiga dan keempat. Doni sih bener. Ngejar apa sih Pak? Pengen tahu. Maksudnya kan open mic juga nggak murah. Maksudnya kita pasti harus ngeluarin kayak Bapak juga ke Jogja ngeluarin pakai biaya. Bapak pengen apa gitu? Saya tuh tujuannya, goalsnya. Pengen ini aja. Jadi goal saya tuh sebenarnya pada saat itu bukan mau jadi komik terkenal seperti mereka sudah tidak, tapi saya ingin menyampaikan keresahan gitu. Keresahan saya sebagai seorang dosen yang minim perhatian gitu, karena memang saya dosennya di yayasan kan. Kalau di yayasannya seperti itulah. Ada motif ekonomi nggak? Ya pasti ada, Meden Pak. Ya pasti ada. Aku juga sama. Karena yang namanya kegiatan itu pasti kan harus ada biaya dong. Nggak mungkin kita pergi modal nekat saja itu nonsens lah. Contoh, saya sudah lihat nih ada audisi tanggal sekian nih di kota mana, saya sudah mulai mempersiapkan. Artinya mempersiapkan keuangan pertama. Jadi untuk mendapatkan dana itu saya
suka ngumpul-ngumpul apalah barang bekas yang mungkin tidak kepakai di kampus gitunya, karena saya lihat banyak juga kan macam kertas, botol apa dus lah. Keren banget. Terus setelah itu saya tabung dulu ya, saya kumpul sampai banyak. Biasa saya ke pengumpul, ini berapa harganya, saya drop ke sana, itu kumpul lagi. Nanti kalau sudah ini begitu lagi, pokoknya setiap saya pulang kerja saya kumpul dulu, nah, nanti saya bawa ke rumah, sampai di rumah saya bersihin. Jadi Hebat, bener. jadi perbedaan barang bekas yang bersih dengan yang kotor itu ada. Jadi kalau yang kotor Harganya? Itu, ya harganya. Oh. Kalau yang bersih itu lumayan ya, beda 1.000 lah. Kalau beda 1.000 itu lumayan loh. Kalau macam 4 kilo 5 kilo itu kan lumayan lah untuk nambah-nambah beli. Berapa sih per kilonya kayak gitu deh? Itu tergantung dari bahan. Kayak botol gini kan, kalau botol gini tuh sekilo bersih itu 3.500. Sekilo 3.500. Sekilo itu berapa biji yang kayak gitu? Tergantung dari karung. Kalau karungnya gede, dari umpamanya karungnya yang ukuran itu, kalau dia penuh itu satu karung itu bisa di 5 kilo. Satu karung 5 kilo, Ya, berarti 5 kali 3.500 17.500. Ya, tapi Enggak, isi botolnya berapa biji? itu bisa lebih dari, karena botolnya itu tidak saya gini kan, jadi saya remas-remas. Oh. Jadi semakin berat kan semakin enak gitu. Nah sekarang kalau 3 karung besar terus ditambah dengan kertas putih kan, atau koran atau apa, itu lumayan gitu. Jadi Berapa cik Bapak biasanya? Contoh aja ngasih dapat. Biasanya tergantung, jadi harga juga itu tergantung dari dolar sekarang. Kalau dolarnya dia lagi naik ya itu juga harga lagi naik. Saya pernah waktu itu mau ke Jogja itu, saya istilahnya kalau istilah saya saham lah ya, saya lepas saham itu. Karena saya kan pernah ditanya, kamu kan dosen, kok jadi pemulung? Maaf, saya bukan pemulung. Saya ini direktur memanfaatkan barang-barang limbah. Aduh. Iya. Terus berapa Pak? Berapa Pak? Saya waktu itu pernah ya, itu barangnya lagi naik itu, ngumpul dari sebulan sampai 2 bulan itu bisa dapat 500 sampai 600 ribu. Lumayan apa ya? Ya. Lumayan tambah buat open mic. Tambah buat beli apalah gitu. Nah sekarang stand up itu sudah ada di mana-mana ya. Jadi saya kalau satu hari itu umpamanya ke sini ya, ke Jatinangor dari Cimahi, itu saya harus nge-save paling banyak itu 65 ribu. Buat bensin, jajan. Maaf, saya bukan pakai bensin dan pertalite, saya Pertamax. Masih. Bensin saya pakai pertalite. Bener. Berarti Bapak sih dapetin uangnya teh dari selain kerja dosen, ngumpulin barang, ngojek juga ya? Iya, ngojek online. Bener ini. Karena saya pikir begini, saya kalau dosen itu kan kita habis ngajar nih kan banyak waktu luang kan. Kenapa waktu luang itu tidak bisa kita jadikan buat uang gitu? Kan saya punya kendaraan gitu kan. Ya sudahlah, saya ngojek aja. Karena waktu itu ada terjadi apa sih namanya, satu situasi keadaan di mana saya memang harus menerima situasi itu. Saat itu saya harus menerima kenyataan sampai saya udah, itu mungkin pelajaran ya, mungkin ujian. Maksudnya apa nih? Jadi dikurangi kah gajinya atau apa? Dikurangi, diturunin jabatan atau kan, dikurangi jam ngajar. Jam ngajar tidak terlalu dibanyakan. Kemudian ada proyek atau kegiatan di fakultas tidak terlalu dilibatkan. Hanya karena persoalan itu tadi ya. Beda pendapat lah. Beda pendapat. Tapi Bapak berusaha nyari dari jalan yang lain ya. Istri saya bilang, kenapa tidak ojek online aja? Terus saya bilang sama istri saya, memang ibu nggak malu gitu punya suami dosen tapi ngapa main malu, daripada korupsi katanya kan, daripada mencuri. Jadi saya termotivasi di situ untuk betul juga nih. Karena kalau kita ngumpul juga kadang suka gibah. Laki-laki lebih kejam dari gitu, cewek gibahnya. Saya dosen yang sederhana, kadang kalau sudah ngumpul tuh orang sudah mulai nih, ada barang bagus nih, handphone harganya sekian, yuk beli yuk supaya kita bisa apa gitu kan. Saya kan nggak punya uang kan, kadang mereka naruh, nanti kita beri pinjaman. Ya pinjaman mending kalau saya bisa kembalikan, kalau tidak kan. Kadang kalau kita sudah ngumpul gitu ada niat-niat yang tidak baik gitu sebenarnya. Contoh Niat yang tidak baik adalah bukan contoh begini.
saya sudah punya handphone nih kan. Oh, jadi kegoda untuk Kegoda beli yang ngeluarin ya beli itu apa, kan beli untuk apa kan? Karena fungsi handphone yang penting bisa ngelepon, bisa nerima. gengsi lah gitu Ya, maksudnya itu. jadi rasa gengsi itu sudah melihat itu kan mereka tidak baik kan. Karena saya ini orang yang tahu diri lah, ya udahlah saya tidak mau. Kadang bukan handphone saja, kadang ada barang apa gitu kan. Nah, belilah nanti dikasih diskon. Saya bilang memang dikasih diskon, tapi kan uangnya nggak ada, iya, belum uangnya tentu. nggak ada. Maksudnya bisa kita alokasiin buat yang lain, Iya. dan kita mah HP udah punya udah gitu punya ya. gitu kan. Kadang ya apalah gitu. Makanya daripada saya stres, udahlah saya manfaatkan waktu luang untuk ngojek kan. Apa aja lah. Bahkan Apa aja dikerjain? bahkan sampai sekarang juga saya masih ngojek. Sampai sekarang. Sampai Tapi itu sekarang. nggak diaktifin kan? Nggak Kalau ada lagi gini. kerjaan. Bahkan saya ngojek anak teman ngajar saya di kampus. Ngajar saya. Iya, jadi anak teman ngajar di kampus nih. Dia punya anak. Oh, ngojek ketemu diojekin sama bapak jadi drivernya Ya, gitu. Terus teman saya bilang, gimana Pak, nggak malu nggak kalau jemput anak saya kalau pulang sekolah? Ngapain malu? Bapak kan dosen, bapak kan teman ngajar saya, nggak apa-apa. Karena yang penting tidak mengganggu kewajiban saya sebagai dosen kan. Udah, alhamdulillah lumayan dapat ya kan sampai sekarang. Bener-bener ya, aku jujur loh, sampai aku ngomong kayak gini, aku tuh berharap banget ngelihat suatu saat Pak Saleh tuh jadi besar gitu, ngerti nggak? Bukan Iya. besar badan ya, kalau besar badan nggak mungkin ya. Nggak, maksudnya jadi besar karena aku ngelihat sendiri gimana Pak Saleh setiap ada open mic tuh berusaha datang. Sedangkan kita semua kan paling cuman Jabrix, di Jabrix atau di sini, Jabrix di sini. Pak Saleh itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis semuanya datang. Ya, Senin di mana, Cik? Kalau Senin itu ada di Cimahi, Kota Ketawa. sharing. Oh, sharing. Kadang ada juga di Kota Ketawa. Pokoknya dari Selasa itu di UPI, kemudian Rabu itu di Cimahi, Kamis itu di Jatinangor, kemudian Jumat di Jabril di Bandung, terus Sabtu ini kadang kalau ada event ya? Ada event. Apakah itu ngisi di kafe atau di mana lah. Nah itu kadang itu yang kemarin di Ciwok itu dapat duit ya? Tidak dapat apa-apa, cuma kita dapat space, dapat tempat untuk bisa melatih materi. Mungkin nanti ya kita tidak tahu ya walau siapa tahu nanti dengan cara seperti itu ada mungkin orang yang mau merekrut kita, undang kita gitu. Karena memang saya ikut stand up itu atau tampil itu memang saya nggak pikirin materi, yang penting keresahan saya bagaimana bisa tersampaikan di depan publik, di depan halayak, mereka terima atau tidak masa bodoh, dan itulah saya. Dan memang dunia komika, dunia stand up itu adalah dunia natural. Lu terima atau tidak masa bodoh, ya apa adanya. Iya. Bapak goalsnya apa nih dalam 1 tahun ini? Nah 1 tahun ini mungkin saya punya keinginan itu, punya minimal saya bisa jadi komik pembuka di show siapa. Opener ya lah. Allah, semoga kabul ya. Opener. Kemarin pas Panji pernah gak nih yang openernya ada dari Cimahi juga, yang cewek itu siapa? Ada si yang pakai kacamata? Si Rima itu ikutan ini nggak? Mereka enggak ikutan audisi nggak Pak Saleh? Waktu itu pernah bareng di Jogja. Bukan, maksudnya teh Pak Saleh pernah audisi jadi opener nggak gitu? Nggak, karena opener itu katanya tergantung dari apa namanya teman-teman yang memberikan masukan kepada mereka yang melakukan show gitu. Jadi ini dia pingin ini nih si Anu gitu. Oh, emang dari merekanya Dari sendiri. Jadi bukan kita menawarkan, tapi saya berharap suatu saat saya bisa jadi opener lah show siapa. Amin. Aku juga berharap banget Pak Saleh karena aku ngeliat banget perjuangan dia, dan dia itu lucu tahu. Terutama kalau masalah gombal-gombalan ya. Ya bener gak sih kalau kenanya tuh gombal-gombalan? Banyak sih yang DM kepada saya, Bapak itu kan dosen, sudah punya istri, kenapa sih materinya suka gombal-gombal cewek? Sebenarnya itu bukan gombal, itu sebenarnya motivasi aja gitu. Motivasi buat mereka supaya mereka mau datang mendengar gombalan dan melihat stand up itu seperti ini gitu. Dan memberikan motivasi mereka supaya tidak stres, tidak memikirkan mungkin ada tugas atau apa yang mungkin skripsi lah menurut saya. Iya. Dari sekian banyak Bapak open mic, kira-kira kalau dikumpulin berapa menit materi Bapak yang solid? Saya mulai menemukan kelucuan itu setahun ini.
Setahun ini? Iya, setahun ini sudah. Dari tahun 2019? Ya, dari 2019, karena 2019 itu saya tidak intens ya, karena belum intens. Nah, begitu masuk 2020 pandemi. itu sudah, ya sebelum pandemi itu kan Maret ya 2020 itu saya sudah mulai rajin. Dan itu kalau menurut orang ya masih proses pembelajaran lah, karena memang waktu itu saya belum menemukan pesona saya apa waktu itu. Karena pada saat itu saya tidak membuka diri saya bahwa saya sebenarnya dosen. Jadi saya masuk dan kemudian saya memaparkan bahwa saya ini ojek online. Oh, ojol. Ternyata materi ojol itu sudah banyak. Karena memang waktu saya ikut audisi saya pernah membawakan materi ojol. Saya baru ngomong 3 kalimat langsung di-cut sama Panji karena bilang materi ini sudah bosan banget gitu. Oh. Nah, saya ketahuan sebagai dosen itu karena ada mahasiswa saya dia nonton dalam stand up. Nah, kemudian waktu itu saya membawakan materi tentang guru ya, karena memang saya juga pernah jadi guru. Nah, tiba-tiba dia yang bilang, ya tamah itu teh guru dosen saya, dosen gitu. Iya, dosen di kampus. Begitu saya lihat mahasiswa nyamperin, Pak, sok stand up juga katanya. Kamu sih? Iya, saya suka nonton, cuma saya baru lihat Bapak. Saya udah lama, cuma baru sekali aja. Nah, situ mulai kelihatan. Akhirnya banyak yang bilang, udah pesonanya sebagai seorang dosen itu bagus karena belum ada, dan keresahan sebagai orang dosen itu pasti banyak, termasuk dan mahasiswanya. Kalau ojek online sudah banyak, Pak. Akhirnya dari situ saya sudah mulai harus membuka diri, karena awalnya begini, saya tuh mulai ini begini, begitu saya masuk komunitas kok begini ya, padahal saya ini seorang dosen gitu kok digituin. Tapi saya pikir-pikir lagi, kita harus berdamai kan? Dan identitas saya sebagai dosen saya lepas. Jadi bahwa saya akui bahwa memang saya kurang, meskipun ada teman-teman saya yang lebih muda, tapi saya akui dia itu sudah punya pengalaman, dia kasih masukan. Nah, dari situ saya berpikir bahwa orang yang memberikan masukan kepada saya itu bukan karena dia merendahkan, tidak, tapi karena dia melihat potensi saya sebagai seorang komika itu ada, dan keresahannya itu ada. Nah, dikasih masukan seperti ini Pak, seperti ini gini. Dan akhirnya waktu saya coba sudah mulai ada dapat tawa lah, meskipun tipis-tipis. Karena ada senior yang bilang ya, kalau nggak salah waktu itu Kang Tama ya, karena saya pernah ikut proyek program Kang Tama dari Kota Ketawa itu adalah toolbox itu. Jadi toolbox itu adalah suatu program yang memberikan kepada komik baru untuk masuk ke program tersebut dalam hal penulisan. Dan itu pesertanya lumayan banyak, seleksinya dengan memasukkan apa? Tulisan. Akhirnya saya termasuk salah satu komik. Nah, berapa orang? Itu kalau tidak salah waktu itu ada 12 orang. Itu gratis, lumayan, dikasih makan, pokoknya sebagainya, dikasih hotel dan sebagainya. Lumayan kan nih? Iya, nginep? Berapa nginep bagi peserta yang jauh waktu itu. Nah, waktu itu ada beberapa ya yang termasuk Kang Tama, terus Kang Gusman ya, terus ada Kang Irfan. Nah, mereka bilang kalau mau bagus sering-sering open mic, ya, harus punya waktu lah, harus punya waktu untuk naik. Jadi jangan naik hari ini terus nanti muncul lagi sebulan-bulan itu nggak akan kedapat ini, kelupaan, nggak akan lupa, dan apa sih namanya, orang-orang nggak akan ingat gitu ya. Dia jadi dilatih minimal ada punya materi 1 atau 2, dilatih sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau nggak lucu rubah lagi, kalaupun lucu dipertahankan, nanti dirubah dengan materi-materi yang lain. Nah, dari situ saya berpikir saya harus menjadikan stand up ini sebagai prioritas pertama. Daripada ngajar dan yang lainnya? Ngajar sih tetap, tapi ngajar kan di pagi hari, siang hari, karena open mic itu kan malam. Saya harus bisa. Artinya begini, antara kebutuhan dengan keinginan itu beda. Kalau keinginan, nah gimana orang, gimana saya gitu. Tapi kalau kebutuhan, dimanapun tempatnya, jauh atau tidak, saya harus datang karena saya butuh. Saya butuh panggung, saya butuh audiens untuk menilai ini bagus atau tidak. Saya juga butuh host untuk mengomentari. Nah, dari semua itu saya tulis. Masalah yang paling saya rasakan itu saya kurang nulis pada waktu itu. Nah, saya mulai sadar menulis itu ketika Kang Gilbas menyampaikan waktu itu lewat sharing online. Ketika kamu menemukan keresahan itu jangan diingat, langsung ditulis. Karena kalau begitu diingat,
jalan lupa lagi. Iya benar. Dan itu saya pernah rasakan. Nah dari situ saya setiap apapun yang saya ingat, meskipun itu saya lagi di toilet, lagi di apa begitu keluar, saya tulis. Nanti setelah itu saya buka lagi apa sih. Nah dari tulisan itu saya buat satu premis lah istilahnya, karena terus terang saya masuk komunitas itu baru saya tahu, yo ini maksudnya ini premis ini, punchline ini, kemudian setup ini dan sebagainya. Baru tahu setelah sama Gilbas itu? Setelah saya masuk komunitas dan sering mengikuti itu tadi, baik secara online maupun offline gitu. Coba proses kreatif, pengen tahu pas nemu materi Milku itu gimana ceritanya? Saya nemu Milku begini ya. Itu ada satu komik, dia menceritakan keresahannya sebagai seorang komik yang pada saat dia dilahirkan itu dalam keadaan prematur. Dia bilang, saya ini waktu lahir ini prematur. Bayi-bayi lain tuh lahir dalam keadaan normal, saya tidak prematur, seperti botol Milku. Bukan botol Milku, botol apa namanya? Leo. Bukan. Apa sih namanya, lupa lagi itu yang ada bulir-bulir kuning. Oh, Palpi. Botol Palpi. Oh, jadi terinspirasinya dari situ. Terinspirasi dari situ. Saya bilang, kayaknya lucu nih, dia aja lucu, coba saya pakai. Saya lihat botol yang paling kecil itu paling ini, kalau botol Yakult kan nggak mungkin kan, berarti saya dalam kategori orang kate gitu kan. Saya bukan orang kate. Saya lihat lagi botol, atau botol Milku, cocok nih karena botol Milku itu rasa coklat. Coklat itu kan itu dengan nggak apalah gitu kan, karena saya dosen olahraga, udahlah ini aja. Tapi kalau kita terinspirasi dari orang lain gitu tuh nggak apa-apa gitu, maksudnya teh penggunaan saya seperti ini, cuma dibedain botolnya, nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa sih, sepanjang sah-sah aja kan. Asal beda, nggak sama persis plek-plekan karena cuma hanya botolnya aja. Tapi kalau cerita kan beda. Itu sampai sekarang alhamdulillah saya bawa dimanapun selalu ini. Selalu kena, karena mungkin saya minta masukan dari teman-teman, itu karena lucu itu karena apa? Karena apa sih namanya istilahnya? Karena apa? Relate. Bukan relate sih, apa sih namanya? Kalau kita membawakan materi itu kena apa sih istilahnya dalam dunia stand up? Delivery. Iya, deliverynya dapat, saya pertahankan di mana sih yang bagus, ini saya pertahankan. Nanti tingkatkan lagi kalau kurang masalahnya di mana. Tapi sejauh ini selalu dapat sih yang Milku itu ya? Iya. Karena memang saya menjiwai, karena memang betul saya kecil gitu. Di antara teman-teman saya dosen olahraga itu saya yang paling kecil. Bahkan kalau saya lagi rapat itu ada sesi bertanya, ada yang pada ngomong, tolong berdiri. Kalau saya udah berdiri. Tapi kenapa bisa dipilih jadi dosen olahraga kecil? Karena memang saya masuk situ saya punya prestasi. Jadi saya dulu atlet ya. Serius? Teman-teman, saya dulu atlet. Iya, saya atlet hoki ya sebenarnya. Jadi saya masuk keterima jadi dosen di situ karena saya punya prestasi hoki. Ya. Hoki itu yang pakai tongkat, pakai bola gitu kan. Pakai skateboard kan? Enggak, itu bukan skateboard. Itu hoki es. Itu. Sampai sekarang gitu. Oh. Bahkan sekarang juga saya masih tetap berjalan, masih ngebina atlet-atlet saya. Sampai mereka jadi atlet nasional. Jadi di sela itu saya juga ngebina atlet-atlet. Itu sebenarnya hanya sebagai pelampiasan saja gitu, supaya saya tidak terlalu stres. Nah nanti setelah itu sore saya siap-siap untuk berangkat open mic. Hampir setiap hari dong ya Pak? Iya. Jadi kalau open mic-nya jauh, saya udah mulai 2 jam sebelumnya saya udah siapin apa nih yang saya perlu bawa. Tadi pergi jam berapa ke sini? Tadi saya pergi karena harus buka puasa dulu ya. Buka puasa. Pasalnya itu puasa Senin Kemis teman-teman. Puasa dulu, kemudian saya jalan. Jalan itu kan maghrib itu ke jam 6 kurangnya. Sudah buka, saya jalan itu jam 6 lewat 10 lah. Lewat 10 karena apa namanya? Itu jam berapa? Dari mana? Dari Cimahi langsung? Dari Cimahi langsung terus ke sini. Jadi sebelum berangkat itu saya udah siapin apa yang perlu saya bawa, ya termasuk itu tadi ya, nge-save 65.000 itu. Nge-save 60.000 dari dia ngumpulin barang-barang bekas. Kalau nggak percaya nanti saya kasih lihat aktivitas saya dari. Nanti foto ya, kirimin fotonya ke aku ya. Nggak usah Pi. Oh boleh. Iya, itu ada. Dan
sampai sekarang saya masih lakuin. Jadi kalau libur yang punya ini ya, yang punya botol-botol bekas bisa ya kasihin ke Pak Saleh. Jadi di rumah saya itu ada satu tempat, saya jadikan tempat itu tabungan atau bank sampah. Jadi sebenarnya saya melakukan hal ini bukan tanpa alasan, karena sebenarnya ingin membantu program pemerintah aja. Sekarang kan sudah menggiatkan bank sampah. Iya sih, bener-bener Pak. Udah mulai misahin sampah ini. Sudah mulai sampah di dalam hal membantu program pemerintah juga bisa meningkat perekonomian rakyat. Karena terus terang saya karena sebagai dosen yang ya dalam tanda kutip butuh biaya, ya udahlah manfaatkan waktu-waktu luang seperti itu. Tapi kenapa tadi sampai nangis sih Pak? Ngeliat ke sini Pak. Tuh. Ya Allah sedih deh. Pak Saleh jangan nangis. Saya nangisnya itu karena perjuangannya itu karena begini. Saya kalau subuh ya dalam seumpamanya sehari itu saya sudah rencanakan. Jadi sudah saya program ketika besok saya harus bangun jam sekian, saya sholat tahajud dulu ya, jam 3:30 saya tahajud dulu, nanti jam 4 saya harus membersihkan halaman dulu ya, sapu-sapu. Nah setelah sholat subuh saya mulai jalan ke tempat di mana saya bisa menemukan benda-benda macam dus, kemudian botol, dan memang tempat-tempatnya ini saya sudah tahu gitu. Yang banyak ya, orang-orang buang sampah di situ ya. Saya survei dulu, ini barang ini sudah ada belum, atau sudah diangkutin atau belum gitu. Nah itu saya udah siapin, nanti saya bawa ke rumah, dikumpul dulu. Sampai jam berapa tuh? Itu kalau saya keluar paling cuma setengah jam aja ya, karena jam 6 itu harus sudah siap-siap ngantar ngantar anak. Karena biasa kalau ngajar itu dalam satu hari itu kan beda jam ya. Nah nanti di sela-sela itu saya membersihin, jadi misahin mana yang kotor, mana yang bersih, seperti itu. Mulai dari kertas, dari plastik, dari apalah sebagainya. Nah dari hal kegiatan seperti itu saya bisa tahu bahwa barang-barang apa yang paling mahal. Bisa tahu barang-barang apa yang paling mahal menurut si menurut si yang pembelinya? Iya, si pembeli ini mahal lah. Akhirnya dari situ. Apa yang paling mahal? Kalau untuk sekarang ya jelasnya paling mahal emas ya kan, tapi nggak mungkin kan emas. Nggak mungkin emas mau dibuang di tempat sampah gitu enggak. Barang yang biasa dibuang di tempat sampah itu atau yang tidak kepakai itu yang mahal itu tembaga. Tembaga itu lumayan ya, sekilonya, kemudian aluminium. Ternyata dari tembaga dan aluminium itu beda lagi, ada klasifikasinya. Gimana? Jadi kalau umpamanya aluminium kaleng itu tidak bisa disamakan dengan aluminium yang ada di spare part kendaraan. Itu beda kualitas, beda harga. Yang lebih bagus yang spare part. Terus macam besi juga tuh beda. Karena tidak semua besi itu harganya sama. Ada yang besi padat, ada yang besi ringan dan sebagainya. Nah dari hal semacam itu saya bisa belajar, ternyata barang-barang ini harus disatukan dengan barang yang ini yang harganya sama dan sebagainya. Udah dipisahin ke Bapak dari sesuai klasifikasi harga. Sesuai klasifikasi dan harganya. Karena kalau dicampur sabun baru itu harganya anjlok lah, jatuh gitu kan. Tapi kalau dipisah-pisah enak. Gitu. Emang suka ada yang ngebuang besi? Ada macam pagar atau apa, ataupun nemu kayak paku nih ya, itu kan paku itu kan besi padat, paku itu lumayan. Sekarang harga untuk sekarang ini besi itu sekilonya itu dia tidak terlalu turun, itu harganya 4.000, kadang pernah 6.000, kadang waktu pas zaman corona itu turun sekali. Itu kok bisa? Karena orang banyak yang nggak buang ini ya? Bukan, karena memang tidak boleh ada aktivitas waktu corona. Itu saya terpukul sekali waktu itu, nggak ada yang buang apa-apa gitu kan. Itu pun juga saya kumpul jatuh harga, bahkan pernah saya dapat itu harga dus sekilo itu 900 perak, dan pada saat itu banyak orang yang tidak mau ngumpul karena harganya ada. Biasanya dus berapa? Tergantung dari pasar. Saya pernah dapat itu dus sekilo itu harganya 3.000. Dari pas pandemi sempat 900, jauh banget ya? Itu 3.000. Saya pernah dapat harga dus paling tinggi itu 3.900 waktu itu. Alhamdulillah. Saya ngumpulnya itu ada berapa kuintal lah, karena saya juga selain ngumpul atau simpan di rumah, saya juga nyimpan di
tempat saya di kantor gitu. Lumayan gini Pak. Ya ada Banyak tempat-tempat, banget, nyampe kuintal mah. ada tempat-tempat yang memang tidak terpakai oleh kantor saya manfaatin. Karena memang saya prinsipnya ngumpul dulu, nanti saya hubungi pengepul, nanti mereka yang datang jemput. Karena saya udah punya langganan. Oh berarti dia udah banyak banget dong Pak, udah Iya. dalam jumlah gede ya? Nah, jadi ada teman saya yang udah gimana kalau usaha itu dikembangin. Ya kalau dikembangin saya butuh modal dong, harus punya mobil minimal mobil bekas. Fallback lah. Fallback. Karena memang usaha ini sebenarnya satu ya dia sehat, yang kedua tidak berkaitan dengan hukum. Oh, justru malah ini Iya, malah menghidupkan, membantu gitu. menghidupkan ekonomi. Tidak berkaitan hukum begini. Kita kan cuma mengut sampah kan. Jadi dengan barang orang kita ambil terus tiba-tiba seperti itu. Oh iya. Alhamdulillah. Nah dari hal semacam itu saya termotivasi untuk mengembangkan. Dan sampai sekarang itu saya karena menjadikan ini kegiatan sebagai kebutuhan. Memang ada rasa capek, ada rasa malas, tapi karena kebutuhan semangat. Tapi Keharti Pak, Keharti nggak? Apanya? Berapa banyak ini? Maksudnya teh Keharti nggak ininya maksudnya penghasilannya? Alhamdulillah. Menurut Bapak? Alhamdulillah ada, dan itu bisa menutupi kebutuhan apa namanya secara yang mendadak. Kadang tidak diduga usaha ini bisa menyelamatkan kehidupan saya dan keluarga ketika membutuhkan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak. Nggak kerasa sih 38 menit. Cik, satu lagi deh pertanyaan terakhir nih. Selama jadi komika ini, siapa komika lokal dan nasional ya yang berpengaruh sama gaya berkomedi Bapak? Kalau komedi lokal ya nggak ada sih sebenarnya, nggak ada yang saya idolakan itu, karena Bukan idolakan deh, yang berpengaruh. sebenarnya semua yang pernah memberikan masukan itu artinya berpengaruh terhadap saya. Karena kalau saya yang nyebutin itu berarti nanti saya istilahnya mendewakan dia kan. Oh iya, jadi nggak boleh lah. Ya, contoh sekarang Tezara memberikan masukan, saya juga itu berpengaruh karena setiap pendapat seseorang satu ataupun dua terus kita lakuin dan itu bisa merubah hidup. Itu adalah orang berpengaruh terhadap kehidupan saya. Nah kalau untuk komik yang sangat berpengaruh sebenarnya juga tidak ada, karena semua komik itu saya tonton. Tapi saya mulai mencoba gaya-gayanya Abdur ya, Panji ya, karena itu kan kebapaan sekali ya, sesuatu yang saya kemudian lontong siapa? Calontong. Sorry. Nah itu suka, karena memang relate dengan Kehidupan Bapak sebagai Bapak. saya, dan juga dia kan orang akademisi ya. Enak. Sekarang juga saya nonton komik-komik kalian seperti Ridwan Remin, kemudian yang sudah tenar ini Siapa? Marcel. Bukan Marcel sih, kalau Marcel Bintang Emon. Yang suka membahas tentang kehidupannya sebagai orang Manado ini. Manado teh si Arif Brata. Bukan Makassar. Termasuk Arif Brata juga, karena saya juga pernah besar di sana ya, pernah hidup di sana di Makassar. Ya di sana, karena itu relate. Dan artinya begini, saya orang Sulawesi tapi besar di Jayapura, sekarang hidup di Cimahi. Jadi orang Sulawesi besar di Jayapura, lahir besar di Jayapura, terus sekarang tinggal di Cimahi hidup, numpang hidup. Artinya dari kalau warna-warna komik dari Indonesia Timur, kemudian Makassar, terus di Jawa itu saya udah bisa bisa mengambil itu kan, gaya-gayanya gitu kan, atau ininya tidak. Mongol. Oh Mongol, wah. Saya paling suka itu Mongol. Jadi di mana ada video Mongol pasti nonton. Video Bang Mongol saya suka like, kemudian saya komen, karena memang saya suka materinya, dan memang materinya itu materi. Bukannya materinya itu selalu sama, cina kata orang-orang mah kalau dia, tapi selalu lucu gitu. Ya karena dia menyampaikan itu sesuai dengan kenyataan realitas sekarang. Saya paling suka aja, dan memang dia komika yang istilah buat saya tuh mantap lah. Karena sama-sama dari timur kan, dan memang gaya pembawanya juga bagus. Jadi nggak ada yang didewakan, tapi dia lumayan ngelihat Panji, siapa Abdur sama
Mongol ya sama Cak Lontong dan sebagainya, dan ada juga beberapa komik-komik yang pantesan kayak si Cak Lontong juga rada-rada ada tipe-tipe ke Cak Lontong ya. Iya. Jadi cara pembawaannya karena saya juga mencoba personal Cak Lontong sebagai seorang apa dosen, karena kayaknya enak gitu dilihat. Iya. Oke deh, makasih ya udah 42 menit. Makasih ya Pak Saleh ya. Sukses buat ngajarnya, terus buat Amin. Buat bukan pengepul, buat usahanya mudah-mudahan lancar, terus ojek online-nya juga lancar. Aku doain suatu saat Pak Saleh bakal jadi besar dan ini bakal jadi kenang-kenangan ya Pak Saleh. Amin, ya. Dadah.